Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. 10 Juli 2022 kita bertemu di dalam kasih Tuhan yang ajaib. Dalam persekutuan firman Tuhan saya akan sampaikan mengenai kegerakan kuda putih. Bahwa misi kegerakan kuda putih adalah untuk menginjili bangsa Israel, membawa berita kemurahan, keselamatan ini kembali menjangkau bangsa Israel. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selama kurang lebih 2000 tahun bangsa Israel sudah menolak Tuhan Yesus Kristus, dan selama itu pula keselamatan beralih kepada zaitun liar, saudaraku, kepada kita semua orang-orang non-Israel. Nah, ketika kitab Wahyu pasal yang ke-6 nanti segera digenapi, saudaraku, maka kita diberi amanat oleh Tuhan untuk melakukan satu kegerakan besar, yaitu kegerakan menjangkau bangsa Israel, menginjili bangsa Israel. Saudara, kalau selama ini mengenal amanat agung menginjil kepada seluruh penjuru bumi, kepada orang-orang di seluruh penjuru bumi, jiwa-jiwa di seluruh penjuru bumi, saudaraku, maka di akhir zaman akan ada misi, akan ada amanat agung, yaitu menjangkau kembali bangsa Israel. Dan amanat ini tersirat, saudaraku, tidak tertulis secara letterleks, tapi tersirat, tetapi sangat tegas di dalam Roma pasal yang ke-11 itu, saudaraku. Kalau saudara membaca Roma pasal 11 ayat 1 sampai 6, keseluruhan Roma pasal 11 itu sebetulnya mengkisahkan tentang kegerakan kuda putih ketika amanat kita untuk menjangkau bangsa Israel itu diberikan oleh Tuhan, dan pelaksanaannya adalah di kitab Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2. Saudaraku, kita akan memperkenalkan cara berpikir Kristus yang 2000 tahun lalu itu ditolak, saudaraku. Jadi Tuhan Yesus Kristus yang dengan pola-pola pikirnya, saudaraku, dengan cara hikmatnya yang luar biasa itu ditolak oleh para ahli kitab, oleh orang-orang Farisi pada saat itu, saudaraku. Jadi Tuhan Yesus itu ditolak, cara berpikir Kristus itu ditolak oleh orang Israel 2000 tahun yang lalu, sehingga akhirnya Tuhan Yesus disalibkan, saudaraku. Nah, cara berpikir Kristus yang ditolak ini di akhir zaman, ketika Wahyu pasal 6 nanti digenapi, ini cara berpikir Kristus itu harus kita kembalikan kepada bangsa Israel, sehingga bangsa Israel mau menerima cara berpikir Kristus, saudaraku. Jadi kegerakan kitab Wahyu dalam pasal 6 ayat 1 dan 2, Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2 itu isinya adalah membawa misi Injil kepada bangsa Israel. Nah, selama ini saudara kenal amanat agung menginjil kepada bangsa-bangsa di seluruh penjuru bumi, ya, itu relatif lebih mudah karena kepada bangsa-bangsa yang memang tidak pernah mengenal, belum mengenal kitab suci, belum mengenal sejarah para nabi. Tetapi ketika kita harus menginjil kepada bangsa Israel itu orang yang ngerti Alkitab, mereka disebut juga ahli kitab. Di sana ada orang-orang Farisi, imam-imam kepala. Mereka sangat paham mengenai kitab suci. Nah, kita ditugaskan oleh Tuhan untuk menginjili mereka. Saudaraku, ini pekerjaan akhir zaman dan hanya terjadi di akhir zaman. Ini amanat agung final Tuhan Yesus Kristus, yaitu menginjili bangsa Israel. Saudaraku, umat yang disayang, umat yang paling dikasihi oleh Tuhan, yang dipilih oleh Tuhan, umat pilihan Tuhan, itu kita harus injili lagi. Jangan karena kita sudah beroleh keselamatan, menerima Tuhan Yesus, kita tidak punya beban untuk menjangkau Israel, saudaraku. Ini yang harus ada di hati saudara. Jangan karena kita sudah terima Tuhan Yesus, kita sudah mendapatkan jaminan keselamatan, kemudian kita tidak punya beban untuk menjangkau Israel. Israel yang keras kepala, tegar tengkuk itu harus kita jangkau kembali dengan Injil yang dibawa oleh Kristus, dengan misi yang dibawa oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Ini amanat agung final Tuhan Yesus Kristus.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi kegerakan kuda putih dalam Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2 itu isinya adalah membawa misi Injil kepada bangsa Israel. Saudaraku, adapun nanti hasilnya itu di dalam kitab Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat 5 itu ada 144.000 orang dari suku keturunan Israel yang dimeteraikan dan menerima Tuhan Yesus Kristus Mesias. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu pun jumlah secara hurufiah, nanti ada maknanya. Saudara, kita akan baca Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Amin. Saudaraku, poin utama yang saya ulangi lagi, bahwa perintah meluncurnya kegerakan kuda putih itu berasal dari dalam bait suci Allah di Wahyu pasal yang keempat, ayat yang ketujuh, yaitu dari makhluk yang pertama yang berwajah seperti singa, yang bermuka singa. Itu penampilan Tuhan Yesus sebagai Raja. Yang dahulu, saudaraku, itu dikemas di dalam 4 Injil, tepatnya adalah Injil Matius, itu penampilan Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja. Nah, itulah yang memerintahkan kegerakan kuda putih. Itulah yang memerintahkan kegerakan supaya kita itu terbeban, punya hati menjangkau bangsa Israel. Kalau kita sudah menjangkau bangsa-bangsa, menjangkau seluruh isi dunia, kita menjelajah pulau-pulau, saudaraku, kita memberitakan Injil, banyak mujizat terjadi, saudaraku, maka dari saudaraku, ini semua finalnya, akhirnya, saudaraku, yang paling utama, misi agung di akhir zaman itu adalah menjangkau kembali umat kekasih Tuhan. Jangan karena kemurahan yang kita peroleh, kita tidak terbeban untuk menjangkau Israel. Kita harus terbeban menjangkau mereka. Mereka keras kepala, tegar tengkuk, bangsa yang betul-betul memang susah untuk diatur. Tetapi karena mereka itu pilihan Tuhan, mereka harus tetap dijangkau dan diselamatkan. Saudaraku, jadi kalau suatu ketika oleh karena kegerakan kuda putih itu, saya dan tim, saudaraku, saudara-saudara semua hamba-hamba Tuhan yang memiliki beban untuk menjangkau Israel ini, saudaraku, kalau kita ke sana, kita itu bukan lagi sebagai wisatawan. Saudaraku, sekali lagi, kalau suatu ketika kita ke sana, saudaraku, kita itu bukan lagi sebagai wisatawan yang harus begini, harus mampir ke sini, diatur oleh itu yang mengatur perjalanan itu, saudaraku. Tidak seperti itu, tetapi kita ke Israel itu sebagai duta surgawi untuk membawa berita Injil kepada mereka. Injil yang 2000 tahun lalu mereka tolak. Ini, saudaraku, kita harus berani. Ini seperti layaknya Musa menghadap Fir'aun, itu beratnya minta ampun, saudaraku. Ketika, saudaraku, rahasia ini saya mengerti, saya pahami, dan Tuhan memberikan satu amanat ini, saudaraku, untuk menjangkau Israel. Ini berat Tuhan, betul-betul berat. Tetapi nanti lewat karya Roh Kudus, Tuhan akan menyertai kegerakan ini dengan luar biasa, bahkan seperti layaknya kegerakan pada zaman Musa. Nanti ketika meterai yang pertama itu, saudaraku, terjadi, maka, saudaraku, terjadilah tulah yang pertama dari 21 tulah akhir zaman. Kalau dahulu Musa meluncurkan 10 tulah, di akhir zaman hamba-hamba Tuhan yang bergerak di dalam kesempurnaan gereja Tuhan ini, mereka akan dilengkapi dengan 21 tulah malapetaka akhir zaman, 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 bokor murka Allah. Saudaraku, jadi kita ke Israel, kalau suatu saat saya ke Israel bersama tim hamba-hamba Tuhan yang memiliki beban menjangkau Israel. Saudara sudah menjangkau bangsa-bangsa, menginjil ke sana kemari, lintas pulau. Saudara, kita harus punya beban untuk jangkau Israel. Israel itu kekasih Tuhan, dan sebagian besar mereka saat ini masih menolak Tuhan Yesus. Saudaraku,
kita harus punya beban untuk jangkau mereka. Saudara, jadi kalau kita ke Israel itu kita bukan sebagai wisatawan, tetapi kita akan sebagai duta surgawi yang membawa Injil Kristus kepada mereka. Ini catat baik-baik. Saudara, kemudian Injil itu merupakan cara berpikirnya Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, cara berpikir Tuhan Yesus Kristus ini sangat berbeda dengan cara berpikir bangsa Israel, dengan cara berpikir ahli kitab, dengan cara berpikir orang-orang Farisi. Saudaraku, maka pada 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus itu ditolak. Saudaraku, Tuhan Yesus bahkan disalibkan. Nah, dalam kegerakan kuda putih ini sesuai dengan amanat yang terkandung di dalam Roma pasal 11, kita harus jangkau kembali Israel oleh kemurahan Tuhan yang tercurah kepada kita, yang kita terima. Kita harus jangkau kembali bangsa Israel. Jangan kita itu ndablek, saudaraku. Kita sudah dimuliakan, dilengkapi dengan hikmat karunia, dengan berbagai macam karunia, hikmat, kuasa, kekayaan, dan lain sebagainya. Jangan kemudian ndablek, saudaraku. Kita harus ingat, bangsa Israel itu pilihan Tuhan, harus dijangkau dengan Injil. Saudaraku, dan untuk menginjil bangsa Israel itu nggak mudah, saudaraku. Kalau saudara menginjil di Afrika itu lebih mudah. Tetapi kalau saudara menginjil kepada bangsa Israel, itu perlu kuasa, perlu hadirnya mujizat Musa lagi. Tetapi saudara akan disertai oleh Tuhan kalau saudara mau melakukannya, kalau saudara bersedia dan saudara menjadi orang-orang terpilih untuk melakukan kegerakan ini. Saudara yang dikasih Tuhan, saudara, tetapi anehnya, saudaraku, justru saat ini, perhatikan baik-baik, saya itu juga heran nih, saudaraku. Anehnya justru sekarang ini banyak orang Kristen itu, saudaraku, yang percaya Kristus, yang percaya Tuhan Yesus Kristus mendapatkan kasih karunia dan keselamatan. Anehnya justru sekarang ini banyak orang yang malah tiru-tiru ahli kitab. Padahal mereka ahli kitab itu, mereka menerapkan hukum Taurat secara saklek, saudaraku. Nah, Tuhan Yesus itu datang menyempurnakan hukum Taurat dan itu kita terima, saudaraku. Nah, kita akan dibawa kembali, saudaraku, kepada hukum Taurat itu. Sekarang itu anehnya, saudaraku, banyak orang Kristen yang malah tiru-tiru ahli kitab. Ini kurang tepat loh, saudaraku. Di dalam memelihara hari-hari besar, di dalam liturgi ibadah, bahkan dalam bahasa. Saya keliru ngomong bahasa, karena bahasa Indonesianya itu ya Yesus Kristus, ya saya sebut Yesus Kristus. Enggak ada kesalahan dalam hal itu, saudaraku. Tapi orang-orang yang sok-sokan ini, saudaraku, mengaku diri Yahudi, saudaraku, ini akan membawa justru orang-orang itu kepada ajaran-ajaran Yahudi lagi, saudaraku. Nah, saudaraku, bahkan dalam bahasa seolah-olah bangga bila seperti ahli kitab, bila melakukan seperti apa yang dilakukan oleh para ahli kitab itu, bangga memelihara hari-harinya, cara-caranya. Saudaraku, tidak tahukah saudara, ini bahwa para ahli kitab itu, saudaraku, itu yang dahulu menolak Tuhan Yesus. Yang saudara contoh, yang dibangga-banggakan itu dahulu yang menolak Tuhan Yesus. Saudaraku, membunuh para nabi. Nah, saudaraku, kita harus menjangkau mereka dengan Injil. Injil yang dibawa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu orang Yahudi tapi ditolak di sana. Saudaraku, dan kita oleh karena Kristus kita menerima Tuhan Yesus, kita jadi selamat. Saudaraku, nah anehnya ini, saudaraku, banyak orang Kristen, mengaku orang Kristen, tetapi ingin seperti orang Yahudi. Saudaraku, anehnya sekarang ini banyak orang yang malah tiru-tiru ahli kitab. Ini kan ironis sekali. Kita sudah diberi keselamatan oleh Kristus, oleh kesempurnaan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita jangan malah tiru-tiru ahli kitab. Kalau kita melakukan hal sedemikian, nanti kita tidak bisa menjangkau Israel dalam kegerakan kuda putih. Kita kalau ke Israel, ya kita akan munduk-munduk terus, akan seperti istilahnya, akan menjadi tamu wisata terus. Kita tidak akan pernah menjadi duta surga yang membawa Injil keselamatan pada mereka.
Kita datang ke sana ya berwisata, saudaraku. Nah, saudaraku, jadi jangan kita malah tiru-tiru ahli kitab ya, saudaraku. Tidak tahukah saudara, ahli kitab itu, saudaraku, orang-orang Farisi, ahli-ahli kitab, imam-imam kepala itu, mereka yang menyalibkan Tuhan Yesus. Pola pikir Kristus itu mereka tolak, saudaraku. Oleh karena itu kita harus selamatkan mereka lewat kegerakan kuda putih. Nanti mujizat-mujizat besar akan disertakan dalam kegerakan ini, saudaraku. Jadi tidak tahukah saudara bahwa para ahli kitab itu, saudaraku, itu yang dahulu menolak Yesus, saudaraku. Jadi jangan kita tiru-tiru mereka ya, saudaraku. Mereka yang membunuh para nabi. Nah, saudara, kita harus jangkau mereka. Sekalipun tingkah laku mereka seperti itu, mereka menolak Yesus, mereka membunuh para nabi, saudaraku, mereka harus kita jangkau karena mereka umat pilihan. Dan Tuhan tidak menyesali pilihan itu, saudaraku. Tetapi, saudaraku, kita harus melakukannya dengan hikmat. Kita harus menjangkau mereka dengan Injil, bukan malah meniru mereka dalam hukum Taurat. Saudara, kita akan membaca Matius pasal 23. Jadi sebelum khotbah tentang akhir zaman di bait suci Salomo, ini Tuhan Yesus itu sudah sedih tentang Yerusalem itu, saudaraku. Matius pasal 23 ayat 31, 37 sampai 39. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Ini Tuhan Yesus ngomong seperti itu. Yerusalem, Yerusalem, kamu itu yang sudah membunuhin para nabi. Sudah berulang kali Tuhan itu mau mengumpulkan mereka, tetapi mereka tidak mau. Mereka menolak. Ayat 38. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi sepi. Akhirnya nasibnya tidak karu-karuan, saudaraku. Setelah menolak Kristus itu, saudaraku. Ayat 39. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Saudaraku, ini luar biasa sekali. Mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, saudaraku. Jadi karena Tuhan akan menjangkau bangsa-bangsa Zaitun liar. Tuhan katakan seperti itu. Yerusalem, Yerusalem, Tuhan tersedih sama Yerusalem itu. Karena di sana para ahli kitab ada, orang-orang Farisi ada, tetapi jalan pikirannya itu sangat lahiriah sekali. Saudaraku, sangat lahiriah sekali. Sehingga ditegur dalam Matius pasal 23 itu habis-habiskan. Saudaraku, nanti kita akan simak beberapa ya hal-hal yang bertentangan mengenai cara berpikir dari Tuhan Yesus Kristus dengan cara berpikirnya para ahli kitab. Saudaraku, itu bertolak belakang. Tuhan sempat menegur keras di Matius pasal 23 ini. Saudaraku, jadi dikatakan mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Saudaraku, diberkatilah nanti kegerakan kuda putih ini. Saudaraku, kita datang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, saudara, kita akan baca sekarang Roma pasal 11 ayat 1 sampai 6. Ini amanat dari kegerakan kuda putih. Saudaraku, ini tersirat dengan jelas. Saudaraku, Roma 11 ayat 1 sampai 6. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Ini Paulus, saudaraku. Kalau Tuhan Yesus dari suku Yehuda. Saudaraku, ayat yang kedua, Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu bahwa apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia, ini zaman Elia, waktu ia mengadukan Israel kepada Tuhan. Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh, mezbah-mezbahmu telah mereka runtuhkan, hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tetapi bagaimana firman Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal
Demikian juga pada waktu ini, ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Saat ini, saudaraku, ada tinggal orang-orang Israel yang menurut pilihan dan kasih karunia. Saudaraku, ayat 6, tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan, sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jadi kegerakan kuda putih itu merupakan kasih karunia Tuhan untuk bangsa Israel. Saudaraku, bukan lagi merupakan usaha mereka, tetapi ini, saudaraku, ini dibebankan, saudaraku. Kegerakan kuda putih ini tepatnya diamanatkan kepada kita semua, orang-orang dari gereja Zaitun Liar. Dan tentunya ini Tuhan pakai tokoh-tokohnya, saudaraku, terutama 7 bintang itu, hamba-hamba Tuhan yang terpilih di dalam kegerakan. Dia yang disebut sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Tuhan Yesus Kristus. Wahyu pasal 1 ayat 16, Roma pasal 11 ayat 25 sampai 31. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Nah, saudaraku, ini penuhnya bangsa-bangsa lain yang masuk ini nanti berakhirnya di Wahyu pasal yang kelima, saudaraku. Nah, setelah Wahyu pasal yang kelima itu selesai, saudaraku, maka selesailah amanat agung yang pertama, yaitu menjadikan semua bangsa murid Kristus. Kemudian akan terjadi amanat agung yang tersembunyi, yaitu kegerakan untuk menginjil kepada bangsa Israel, umat kekasih Tuhan, di Wahyu pasal yang ke-6. Saudaraku, luar biasa, saudaraku. Ayat yang ke-26, dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub, dan inilah perjanjianku dengan mereka, apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Nah, jadi mengenai Injil, Israel itu berseteru, saudaraku. Israel itu menjadi seterunya Tuhan oleh karena kita, saudaraku. Tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang, sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka, demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Amin, saudaraku. Jadi kalau saudara itu membaca dalam Matius pasal 23 ayat 1 sampai 36, di sana itu jalan pikiran para ahli kitab itu berbeda dengan jalan berpikirnya Tuhan Yesus. Jalan berpikirnya ahli kitab, para imam-imam kepala itu beda dengan jalan berpikirnya Injil. Nah, Injil ini yang harus kita bawa kembali kepada bangsa Israel, supaya mereka terima Tuhan Yesus Kristus. Jadi saat ini saya ingatkan kepada saudara, ini saudara baca sendiri ya, Matius pasal 23 lengkap ayat 1 sampai terakhir. Di sana betapa banyak sekali jalan pikiran dari para ahli kitab itu yang ditegur oleh Tuhan Yesus Kristus, saudaraku. Dan karena banyaknya pertentangan tuh akhirnya Tuhan meninggalkan Zaitun asli itu, kemudian memilih kita Zaitun liar untuk masuk ke dalam rencananya. Tetapi setelah nanti bilangan dari Zaitun liar itu penuh, saudaraku, dari bangsa-bangsa lain itu penuh, kita harus kembali ingat Israel, itu Zaitun aslinya itu dari sana. Saudara, kita jangkau mereka, kita bawa misi Injil kepada mereka, kita menginjili bangsa Israel. Ayo milikilah beban untuk ini, jangan menginjil itu untuk bangsa-bangsa asing terus. Kalau Israel itu belum dimeteraikan, saudaraku, nggak akan datang yang disebut masa antikris itu, saudaraku. Nggak akan datang Tuhan Yesus kalau bangsa Israel belum dimeteraikan. Oleh karena itu, ini misi agung di akhir zaman, saudaraku. Ini amanat agung di akhir zaman yang tersembunyi dan hanya terlaksana satu kali ketika kitab Wahyu pasal yang ke-6 ayat 1 dan 2 itu digenapi. Jadi jangan kalau ke Israel itu, saudaraku, saudara bangga, saudaraku, berisrael,
pergi ke Israel, kemudian saudara menjadi wisatawan, saudara bangga, kemudian tiru-tiru rabi-rabi Yahudi gitu ya saudaraku. Di salah satu ayat di Matius pasal 23 itu dikatakan, jangan kamu senang kalau dipanggil rabi, sebab yang menjadi rabimu itu, saudaraku. Kita akan baca, saudaraku, coba kita akan baca Matius pasal 23 sekilas saja, saudaraku, ayat 1 dan selanjutnya. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukan segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkan di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Saudara, nah ini hobinya itu show dengan pakaian-pakaian yang propetik, pakaian-pakaian rohani katanya. Saudaraku, ini hobi orang Farisi, itu show dengan pakaian propetik. Ya kalau saya itu ya segini aja apa adanya, kadang seadanya, saudaraku. Saudaraku, jadi seperti itu. Ini sikap dari orang-orang ahli kitab, orang-orang Farisi dan para ahli kitab itu seperti itu. Mereka tuh gaya sukanya, saudaraku, kalau sembahyang itu mereka suka dengan memakai tali sembahyang yang lebar, jumbai yang panjang, dengan pakaian-pakaian yang dianggap propetik, saudaraku. Mereka bangga dengan itu. Kemudian mereka suka duduk di tempat terhormat, di dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Nah, kalau ibadah sukanya ya saudaraku, ini di depan, saudaraku, pasti mengambil tempat di depan supaya dipanggil sebagai guru, sebagai orang penting, saudaraku. Seperti itu, mereka suka show. Kemudian ayat yang ke-7, mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi, saudaraku. Nah, mereka suka dipanggil rabi, dipanggil guru, dipanggil rabi-rabi Yahudi. Mereka suka, saudaraku. Sampai saat ini pun seperti itu. Dari rabi ini, saudaraku. Ajaran dari rabi ini, saudaraku. Kita harus jangkau mereka, kita jangan tiru mereka, saudaraku. Ini yang dikecam oleh Tuhan Yesus. Kita harus jangkau mereka dengan Injil. Jangan kita malah tiru-tiru mereka. Nanti menjadi amanat kegerakan kuda putih itu jadi nggak berhasil kalau saudara malah tiru-tiru mereka. Ke Israel malah tiru-tiru mereka. Kalau ke Israel itu jangkau mereka, saudaraku. Ayat 8, tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Ayat 9, janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Nah, ini kan mangkelke banget, saudaraku. Jangan kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, saudaraku. Di dalam sekte-sekte tertentu ya, saudaraku, yang disebut bapa itu, kalau bahasa Jawanya itu kromo inggilnya itu romo bapa itu, saudaraku. Jangan kamu suka disebut jangan kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga, saudaraku. Jadi orang-orang Yahudi itu senang manggil seperti itu, saudaraku. Kemudian jangan pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias, saudaraku. Pemimpin kita Tuhan Yesus Kristus Mesias, imam besar agung kita, di Wahyu pasal 1 ayat 6-20 itu. Ayat 11, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, ini dikecam ayat 13. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk, dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk.
Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Nah, doanya itu dibuat panjang-panjang, seolah-olah doanya itu asik banget, enak, saudaraku. Seperti itu. Ayat 15. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mempertobatkan satu orang saja menjadi pengikut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Saudaraku, ini kegemaran orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, saudaraku, mereka mengarungi lautan, saudaraku, menjelajah daratan untuk mempertobatkan orang, untuk mengikuti agamanya, agama Yahudi, saudaraku. Tetapi, saudaraku, sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Itu tegur Tuhan sendiri, saudaraku. Kemudian ayat yang ke-16, celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta yang bersumpah demi bait suci. Sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Nah, saudaraku sudah baca sendiri sampai ayat terakhir. Ini pertentangan jalan pikiran Tuhan Yesus dan ahli-ahli kitab, sehingga Tuhan Yesus itu disalibkan, karena memang banyak sekali hal-hal yang bertentangan. Pola pikir Injil ini bertentangan, saudaraku, dengan pola pikir ahli Taurat. Kalau Injil dengan Taurat itu tidak bertentangan, Injil itu menyempurnakan, tetapi oknum-oknumnya, saudaraku, yaitu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, mereka bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, saudaraku. Nah, saudaraku, bangsa Israel yang sedemikian, bahkan sempat dikatakan celakalah, saudaraku, ini, saudaraku, harus kita jangkau, saudaraku, dalam kegerakan kuda putih di akhir zaman. Jangan kita malah niru-niru mereka loh, saudaraku. Saya ingatkan kembali pada saudara, memelihara tentang hari-hari, tentang hal-hal tertentu, kita malah bangga seperti mereka. Nah, saudaraku, mereka dengan kebanggaannya itu kita harus jangkau dengan Injil loh, saudaraku. Kalau saudara tor ke Israel, nanti, saudaraku, orientasi saudara ke sana itu hendaklah menjangkau mereka nanti, saudaraku. Jangan kita menjadi wisatawan, saudaraku, tapi sudah menjadi duta-duta Kristus untuk menyadarkan mereka tentang Injil kasih karunia. Sebab kalau Israel belum dimeteraikan, itu belum ada yang namanya masa antikris. Saudara jangan udrek dulu. Kalau saudara ingin cepat masa itu terjadi, Tuhan Yesus Kristus datang, ayo kita jangkau Israel, kita menangkan mereka, kita jangkau mereka dalam kegerakan besar di akhir zaman yang namanya kegerakan kuda putih, Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2, dan nanti terlaksananya di Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 5. Salam penuaian, Tuhan Yesus Kristus pemimpin besar kegerakan kita Wahyu memberkati saudara. Haleluya. Amin.